Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda Geulu Sudia Puspa dengan NIM 7211419019. Nah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi pada bab 10 yaitu tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Nah, dalam bab 10 ini terdapat 9 bahasan. Yang pertama, cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Yang kedua, moral, etika, dan hukum. Yang ketiga, meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Yang keempat, kebutuhan akan budaya etika. Yang kelima, ada alasan dibalik etika komputer. Yang keenam, ada audit informasi. Yang ketujuh, ada menerapkan etika dalam teknologi informasi. Yang kedelapan, ada etika dan CEO. Dan yang kesembilan, ada pengaruh Sarbanes-Oxley. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Nah, cakupan perspektif merupakan pendekatan yang bersifat menunjukkan sesuatu untuk menentukan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Sedangkan cakupan deskriptif merupakan pendekatan yang menerangkan bagaimana suatu hal telah dilakukan. Nah, cakupan deskriptif ini tidak sebaik cakupan perspektif, namun cakupan deskriptif dapat memberi pelajaran untuk menerapkan sistem yang serupa dan tujuannya menghindari kegagalan yang sama. Selanjutnya ada moral, etika, dan hukum. Moral sendiri merupakan tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Disebut juga institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Nah, moral masyarakat di dunia ini tidak semuanya mengikuti seperangkat moral yang sama, tetapi ada satu kesamaan dalam landasan perilaku sosial, yaitu melakukan apa yang secara moral benar. Etika. Etika merupakan sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Nah, contoh dari etika dalam sistem ini yaitu peranti lunak bajakan. Yang ketiga ada hukum. Hukum merupakan peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Nah, dalam hukum sendiri terdiri dari yang pertama Undang-Undang Amerika Serikat. Nah, Undang-Undang Amerika Serikat ini memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah hak dan batasan akses data, yang kedua privasi, dan yang ketiga kejahatan komputer. Selanjutnya ada paten peranti lunak. Nah, sejak ada kasus State Street Decision yang bermasalah pada paket peranti lunak untuk mengelola reksadana, peranti lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan berikut. Yang pertama adalah algoritma matematika tidak dapat dipatenkan, dan yang kedua adalah metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Selanjutnya ada Undang-Undang Paten Peranti Lunak Uni Eropa. Nah, adanya peristiwa pendaftaran paten di Amerika tersebut telah mempengaruhi perusahaan-perusahaan Eropa. Nah, Parlemen Uni Eropa kemudian mengusulkan agar standar paten peranti lunak lebih ketat dibandingkan dari Amerika Serikat. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Nah, masalah warga negara Republik Rakyat Cina adalah pada istilah privasi. Privasi ini sering memiliki konotasi negatif, yaitu diasosiasikan dengan orang yang menyembunyikan sesuatu. Nah, kemudian pemerintah Cina berfokus pada penerapan peraturan penggunaan komputer dan internet. Kemudian ada meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Nah, penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum mudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisikan dengan tepat dan mungkin tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Selanjutnya ada kebutuhan akan budaya etika. Nah, keterkaitan antara CEO dengan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika. Jika sebuah perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan. Nah, manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh-contoh yang baik atau etika-etika yang baik. Nah, dalam kebutuhan akan budaya etika membahas tentang bagaimana budaya etika diterapkan. Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Nah, dalam hal ini terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah kredo perusahaan. Kredo perusahaan ini merupakan pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung sebuah perusahaan. Tujuannya
yaitu memberitahu nilai-nilai etis yang dianut perusahaan. Yang kedua ada program etika, merupakan upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberi petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga ada kode perusahaan. Banyak perusahaan yang membuat kode sendiri ataupun mengadopsi kode dari perusahaan lain. Yang selanjutnya ada alasan dibalik etika komputer. Etika komputer menganalisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan terkait untuk penggunaan teknologi secara etis. Nah, terdapat komponen-komponen alasan dibalik etika komputer. Yang pertama adalah alasan pentingnya etika komputer. Nah, 3 alasan utama pentingnya etika komputer. Yang pertama adalah kelenturan secara logis, yaitu kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan apa saja yang ingin dilakukan. Yang kedua ada faktor transformasi, merupakan komputer yang dapat mengubah cara mengerjakan sesuatu dengan drastis. Dan yang ketiga ada faktor ketidaktampaan, yaitu masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Yang kedua ada hak sosial dan komputer, merupakan klasifikasi hak-hak manusia dalam wilayah komputer paling banyak dipublikasikan, yaitu PAPA. Terdiri dari privasi atau privacy, akurasi atau akurasi, kepemilikan atau properti, dan aksesibilitas atau accessibility. Selanjutnya ada hak privasi. Nah, Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat Louis Brandeis memperkenalkan hak agar dibiarkan sendiri. Nah, dalam hal ini terancam 2 hal. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan komputer digunakan dalam kegiatan mata-mata dan meningkatkan nilai informasi dalam proses pengembalian keputusan. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan keakuratan. Nah, tingkat keakuratan komputer tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Nah, potensi ini memang tersedia namun tidak selalu didapatkan. Selanjutnya ada hak kepemilikan, merupakan hukum yang masih terdapat celah untuk pencurian. Jadi, dalam hukum ini masih terdapat celah-celah pencurian. Maka dari itu, vendor akan menutup dengan perjanjian lisensi yang harus disetujui oleh para pelanggan. Nah, jika perjanjian lisensi ini masih ada pelanggarannya, vendor akan menyeret pelanggan ke pengadilan. Dan yang terakhir ada hak mendapatkan akses. Nah, dalam mengakses informasi, seseorang harus memiliki peranti keras dan juga peranti lunak komputer yang diharuskan dan membayar biaya akses. Selanjutnya ada audit informasi. Nah, audit informasi ini terdiri dari 2, yaitu audit eksternal dan internal. Nah, eksternal sendiri merupakan dari luar perusahaan untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Sedangkan audit internal melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal namun memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Selanjutnya ada pentingnya objektivitas. Nah, objektivitas beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam sebuah perusahaan. Nah, keterlibatan tersebut antara dewan komisaris, CEO, dan CFO. Nah, jenis-jenis audit ada 4. Yang pertama ada audit finansial. Tugasnya memverifikasi catatan perusahaan. Yang kedua ada audit berkelanjutan. Sama seperti audit operasional, hanya saja berlangsung secara terus-menerus. Dan audit operasional merupakan tidak melaksanakan untuk memverifikasi keakuran catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Dan yang terakhir ada desain sistem pengendalian internal. Subsistem audit internal melibatkan auditor internal dalam tim perancangan sistem yang merupakan langkah yang baik untuk mendapatkan sistem yang terkendali dengan baik. Selanjutnya ada menerapkan etika dalam teknologi informasi. Nah, di sini terdapat 2. Yang pertama ada kode etik dan perilaku profesional, terdiri dari keharusan moral, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. Sedangkan kode etik dan praktik profesional terdiri atas masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega,
dan diri sendiri. Selanjutnya ada pendidikan etika komputer. Nah, dalam pendidikannya terdapat 3 pendidikan. Yang pertama ada pada mata kuliah perguruan tinggi. Nah, dalam mata kuliah perguruan tinggi ini model kurikulum komputer menentukan berbagai mata kuliah komputer yang ditawarkan dari institusi pendidikan itu sendiri. Yang kedua ada program profesional, menawarkan program khusus yang membahas masalah penting saat ini seperti etika. Dan yang terakhir ada program edukasi swasta yang menawarkan modul mata kuliah berbasis web yang membahas sebagai permasalahan hukum dan etika. Selanjutnya ada etika dan CIO. CIO ini dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program-program berikut. Yang pertama ada mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip akuntansi. Yang kedua ada mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga ada mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem keuangan. Yang keempat mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membuat perhatian. Yang kelima secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Dan yang keenam mengendalikan dengan ketat keuangan yang dialihkan untuk sumber daya informasi. Dan yang terakhir ada pengaruh Sarbanes-Oxley. Nah, SOX ini bertujuan untuk melindungi para investor dengan cara membuat para eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan. Nah, Sarbanes-Oxley ini terdiri dari 3. Yang pertama ada SOX 404, yaitu membahas mengenai penilaian manajemen terhadap pengendalian keuangan. Yang kedua ada SOX 409, yaitu membahas mengenai pengungkapan secara real time atau pada saat perubahan berlangsung. Dan yang ketiga ada SOX dan COBIT. Nah, COBIT sendiri merupakan organisasi industri yang memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Sekian presentasi bab 9 dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan tutur kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.